Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 109. Gao Fei, 45,21 detik. Mendengar hasil ini, semua orang yang hadir termasuk Tuan Ma terkejut. 45,21 detik. Sangat cepat. Bahkan Pak Ma tidak bisa mempercayainya. Rekor lomba 400 meter di National University Games hanya 45,25 detik, tetapi Gao Fei tiba-tiba memecahkan rekor. Itu hanya keajaiban. Tepat ketika semua orang terkejut. Fang Qiu, 44,11 detik. Pencatat waktu berbicara lagi. Saat ini, seluruh taman bermain tenang. Rekor dunia Olimpiade 400 meter adalah 43,03 detik. Fang Qiu tiba-tiba menghabiskan 44,11 detik. Dan ini didasarkan pada fakta bahwa dia menunggu Gao Fei sebentar. Artinya, Fang Qiu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Olimpiade dan bahkan bersaing untuk juara Olimpiade. Semua orang terpana dengan hasilnya. Mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka Fang Qiu mendapatkan hasil ini. Itu hanya keajaiban. Hasil ini. Gao Fei benar-benar tercengang dan pikirannya turun. Dia tidak pernah berpikir Fang Qiu bisa mendapatkan hasil lari yang bisa menyaingi Olimpiade. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Apa gunanya kalau aku memecahkan rekor nasional? Hasil saya tidak ada artinya di Olimpiade. Perbedaan sedetik antara surga dan bumi. Pada saat ini, Gao Fei agak meragukan dirinya sendiri. Dia meragukan poin dari semua pelatihan ini tahun ini. Aku bahkan tidak bisa memenangkan siswa biasa. Apakah pelatihan selama bertahun-tahun sia-sia? Aku masih punya urusan yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Fang Qiu berkata kepada Tuan Ma yang terkejut. Sebelum Pak Ma mengatakan sesuatu, tiba-tiba sebuah kata terdengar. Tahan. Semua orang memandang dengan heran pada Gao Fei yang wajahnya sangat suram. Mereka tidak tahu mengapa Gao Fei masih berbicara sejak dia kalah 3 kali. Di bawah tatapan bingung semua orang, Gao Fei menatap Fang Qiu dan berkata sambil mengertakkan giginya, ras lain. Ini akan menjadi yang terakhir dan akan menjadi lomba 10.000 meter. Bahkan jika kekuatan ledakmu kuat, aku tidak percaya daya tahanmu juga kuat. Perlombaan lain. Mereka semua memandang Gao Fei yang sedikit di luar kendali, jatuh ke dalam kesunyian. Gao Fei mendapat pukulan yang cukup berat kali ini dan harga dirinya hampir hancur. Perlombaan jarak jauh adalah kekuatan Gao Fei dan juga garis bawahnya. Setelah itu hilang. Dia akan kehilangan semua kepercayaan dirinya. Tuan Ma tidak mengatakan apa-apa selain menatap Fang Qiu dengan penuh kegembiraan, menunggu jawabannya. Semua siswa khusus olahraga juga menatap Fang Qiu. Mereka semua berharap Fang Qiu akan menerima tantangan lomba 10.000 meter. Mereka berharap Gao Fei menang sekali untuk membuktikan keberadaan siswa khusus olahraga mereka. Seperti yang dikatakan Gao Fei. Meskipun Fang Qiu telah menang 3 kali berturut-turut, ketiga balapan ini semuanya berlari cepat yang berkekuatan ledakan. Dalam 3 balapan ini, Fang Qiu telah membuktikan betapa menakutkannya daya ledaknya. Sangat menakutkan sehingga semua orang menganggapnya monster. Menilai dari kekuatan ledakan, Fang Qiu telah membuktikan dirinya. Tapi bagaimana kalau ditilik dari daya tahan intensitas tinggi? Daya ledak yang kuat bukan berarti daya tahan yang kuat. Ada perbedaan besar antara pelatihan dan bukan pelatihan dalam ketahanan. Jadi ada peluang besar bagi Gao Fei untuk memenangkan perlombaan ini. Baik. Sesuai keinginan kamu. Kata Fang Qiu sambil mengangguk. Mendengar ini, semua orang yang hadir menjadi. Selain itu, Pak Ma sangat bersemangat. Dia telah melihat hasil yang ingin dia lihat, tetapi tidak seperti siswa lain. Dia ingin melihat sejauh mana daya tahan Fang Qiu tiba dan apakah dia bisa terus memenangkan Gao Fei. Karena kalian berdua setuju, mari kita lakukan lagi. Pak Ma tersenyum dan berdiri. Dia berkata sambil menatap Fang Qiu dengan ekspresi puas, ambil saja beberapa balapan sebelumnya sebagai pemanasan. Jangan melakukan pemanasan karena lomba jarak jauh 10.000 meter akan segera dimulai. Siap menggantikanmu. Fang Qiu dan Gao Fei datang ke garis start. Kali ini Gao Fei tidak menatap Fang Qiu. Dia menatap ke depan. Dia hanya fokus ke depan. 2. Peluit berbunyi. Perlombaan jarak jauh 10.000 meter secara resmi dimulai. Kali ini, baik Fang Qiu maupun Gao Fei tidak keluar tetapi berlari dengan kecepatan yang cukup cepat. Sepanjang jalan, Gao Fei bernafas dengan merata. Namun, Fang Qiu mulai mempercepat secara bertahap dan dengan cepat melarikan diri, meninggalkan Gao Fei di belakang. Tapi Gao Fei tidak tergesa-gesa. Berlari 10.000 meter tidak mudah. Perlu taktik. Dia akan menghemat kekuatan untuk kilometer terakhir dan menyusul Fang Qiu.
Setelah satu putaran, Fang Qiu lebih cepat. Gao Fei juga mulai mempercepat, tetapi tidak terlalu banyak. Gao Fei layak menjadi perwakilan tim trek. Dia telah menguasai metode peningkatan bertahap dengan sangat baik. Iya nih. Dalam lari 10.000 meter jarak jauh, dia harus membagi energinya dengan rapi. Begitu dia terlalu banyak menggunakan energi lebih awal, dia akan menjadi lemah nantinya. Fang Qiu memiliki kekuatan ledakan yang besar seperti yang diharapkan. Setelah 3 putaran, ia masih terus melaju kencang. Sepertinya Fang Qiu tidak bisa menang kali ini jika dia terus berlari dengan kecepatan ini. Mengapa? Lihat, meskipun Fang Qiu telah terus mengerahkan kekuatan, dia hanya berlari selama 3 putaran. Setiap lap memiliki 1 kilometer dan perlombaan membutuhkan total 10 lap. Meskipun Gao Fei jatuh di belakang pangkuan, kecepatannya secara bertahap meningkat. Menurut tren ini, dalam 2 lap terakhir, ia tentu saja dapat menyalip Fang Qiu dan bahkan meninggalkan Fang Qiu jauh di belakang, langsung melewati batas. Melihat mereka berdua berlari, para siswa khusus olahraga semua membicarakannya. Di satu sisi, Tuan Ma telah memperhatikan Fang Qiu dan menganggukkan kepalanya diam-diam. Perlombaan masih berlangsung. Lap keempat. Lap kelima. Di tengah jalan, Fang Qiu telah melampaui Gao Fei dengan 2 putaran penuh dan kecepatannya terus meningkat. Yesus! Sudah 5 lap. Bagaimana bisa Fang Qiu bahkan tidak memiliki tanda-tanda melambat? Dia sangat bagus dalam berlari. Lihatlah Gao Fei. Sekarang dia hanya berlari selama 3 putaran. Meskipun kecepatannya meningkat, dia masih tidak bisa mengimbangi Fang Qiu. Jangan khawatir. Ketika lap kelima selesai, Gao Fei akan benar-benar mengerahkan kekuatannya. Lap ke-6. Lap ke-7. Ketika Fang Qiu menyelesaikan 7,5 lap, Gao Fei akhirnya menyelesaikan 5 lap pertama. Seperti yang diharapkan tim trek, tepat setelah lap kelima, Gao Fei segera mempercepat dan mulai mengejar Fang Qiu. Pada waktu bersamaan, Fang Qiu berlari di depannya. Melihat sosok Fang Qiu, Gao Fei mendengus dingin sambil mempercepat. Kamu akan melihat bagaimana aku akan meninggalkanmu. Gao Fei mulai menunjukkan kekuatannya. Kecepatannya memang meningkat banyak, tapi, aku merasa dia masih tidak secepat Fang Qiu. Tidak mungkin. Mengapa Fang Qiu mempercepat lagi? Bagaimana Fang Qiu lebih cepat dari Gao Fei? Melihat 2 orang di trek, para siswa olahraga khusus semua terkejut sebagai penonton. Karena mereka menemukannya. Kecepatan Gao Fei telah naik ke tingkat yang sangat tinggi dan sekarang dia sedang bersiap untuk sprint terakhir. Tapi Fang Qiu yang terus mempercepat juga berakselerasi lagi pada saat yang sama, lebih cepat dari Gao Fei. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Sudah berjalan begitu lama, Fang Qiu masih bisa berakselerasi lagi. Dia sepertinya tidak lelah sama sekali. Bukankah dia terlalu hebat? Tentu saja. Tuan Ma sangat senang di dalam hati. Dia sudah menemukan bahwa koordinasi fisik Fang Qiu telah mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, dia sudah menduga bahwa karena koordinasi fisik yang kuat, daya tahan Fang Qiu juga tidak buruk. Sekarang sepertinya begitu dan itu masih jauh melebihi harapan saya. Karena kecepatan Fang Qiu sangat cepat. Di trek. Apa? Gao Fei, yang langsung mempercepat dan siap mengejar dan menyusul Fang Qiu, bagaimanapun, menemukan bahwa jarak antara Fang Qiu dan dia semakin jauh. Ini mengejutkannya. Napasnya langsung tidak teratur. Tapi dia tidak terlalu peduli. Lari ke depan. Dia tidak berani mengendur lagi tetapi segera mengeluarkan semua kekuatan, mengejar dengan gila. Tapi di depan, Fang Qiu masih mempercepat. Sudah 8 lap. Fang Qiu harus melambat. Apa? Dia masih ngebut. Ya ampun, apakah kecepatan putaran pertama beberapa putaran terendahnya? Sudah 9 lap. Fang Qiu mulai berlari. Gao Fei hanya berjalan selama 6,5 putaran. Fang Qiu telah berakselerasi lagi dan kecepatannya secepat ketika dia berlari di 400 meter. Dia hanya monster. Di rumput yang dikelilingi oleh trek, semua penonton terkejut. Mereka berpikir bahwa dalam 2 lap terakhir, Fang Qiu akan melambat karena kurangnya kekuatan fisik. Tapi yang mereka lihat adalah situasi yang sangat berlawanan. Tidak hanya Fang Qiu tidak melambat, tetapi juga ia mempercepat. Setelah berlari 8 kilometer, Fang Qiu sebenarnya memiliki kekuatan untuk mempercepat. Setelah tercengang, mereka semua hanya melihat Fang Qiu bergegas melewati garis finish dengan kecepatan yang hampir menakutkan. Saat ini, semua orang terkejut dan tercengang, termasuk Tuan Ma. Tidak ada yang bisa menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan keterkejutan mereka. Mereka hanya bisa membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap Fang Qiu dengan tak percaya. Setelah sekian lama, semua orang memalingkan pandangan mereka. Tetapi mereka melihat bahwa Gao Fei telah berhenti.
Dia duduk di trek seperti bola kempes dengan kepala sangat dalam. Dia sangat tertekan. Fang Qiu telah selesai berlari 10.000 meter. Tapi saya hanya berlari 7 kilometer. Selama periode yang sama, Fang Qiu bisa berlari 10.000 meter, tapi aku hanya bisa berlari 7 kilometer. Kesenjangan di antara kami sangat jelas. Sebagai siswa jalur khusus, haruskah aku mendapatkan hasil ini? Pada saat dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar Fang Qiu, dia menyerah. Dia benar-benar menyerah. Kinerja Fang Qiu seperti badai hujan yang tiba-tiba, benar-benar memadamkan nyala kemarahan di dalam hatinya. Tentu saja. Jauh lebih dari itu. Gao Fei selalu bangga dengan identitasnya sebagai siswa jalur khusus dan peringkat pertama berlari di universitas. Tapi sekarang, kebanggaan dan kesombongannya dihancurkan oleh Fang Qiu tanpa ampun. Gagal. Aku benar-benar gagal. Mengapa? Mengapa itu ada di bumi? Duduk di trek, Gao Fei terus menangis. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa di bumi, di dalam hatinya. Mengapa saya tidak dapat memenangkan siswa biasa setelah berlatih selama bertahun-tahun? Aku adalah murid spesial lintasan. Saya seorang siswa istimewa. Memikirkan kesulitan dan rasa sakit yang telah dideritanya selama bertahun-tahun, ia merasa putus asa. Setelah melakukan begitu banyak pekerjaan dan menderita kesusahan bertahun-tahun, semua praktik ini dari fajar hingga malam telah sia-sia. Aku bahkan tidak bisa memenangkan seorang siswa dari sekolah pengobatan Tiongkok dalam menjalankan. Gao Fei putus asa. Spesialisasinya yang paling percaya diri dan bangga hanya dikalahkan oleh Fang Qiu tanpa ampun. Dia duduk sendirian di sana seperti balon kempes. Fang Qiu menatap Gao Fei ketika dia selesai. Dia langsung pergi. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 110. Semua siswa khusus olahraga dan Tuan Ma yang telah menyaksikan balapan di kejauhan semua berlari. Kejutan di hati semua orang baru saja hilang. Mereka semua tidak peduli berapa lama Fang Qiu berlari. Mereka hanya tahu bahwa Fang Qiu telah menang. Mereka menghela nafas untuk Gao Fei dalam hati. Fang Qiu. Sama seperti Fang Qiu berjalan di depan Gao Fei, Tuan Ma yang berlari sepanjang jalan meraih bahu Fang Qiu dengan sangat gembira dan berkata, "Bagus sekali. Kamu sangat bagus. Sebagai pelatih kepala sekolah olahraga, saya sekarang secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Saya harap Anda dapat bergabung dengan tim lacak kami dan berpartisipasi dalam pertemuan olahraga provinsi atas nama universitas kami dalam 1 bulan untuk memenangkan kejayaan bagi universitas kami. Aku ingin tahu apakah kamu akan setuju atau tidak." Dia mengundang Fang Qiu untuk bergabung. Para siswa khusus olahraga di sekitar tercengang ketika mereka mendengar itu. Lalu mereka semua menghela nafas dengan emosi. Fang Qiu pasti akan memenangkan kejayaan untuk universitas kita dengan hasil seperti ini. Bergabunglah dengan kami. Betul sekali. Kamu sangat mengagumkan sehingga akan sangat disayangkan jika kamu tidak bergabung dengan tim trek. Iya nih. Iya nih. Tim trek kami menyambut Anda. Mereka semua dibujuk. Fang Qiu telah menaklukkan mereka dengan kekuatannya. Tapi tidak ada yang pernah memperhatikan Gao Fei yang duduk di samping dengan wajah menghadap ke bawah. Hanya Fang Qiu yang terus menatap Gao Fei. Tanpa sukacita kemenangan tetapi dengan mata simpatik. Terutama ketika Pak Ma mengundangnya untuk bergabung dengan tim lintasan untuk memenangkan kejayaan bagi universitas. Simpatinya lebih. Sayang. Dia menghela nafas. Fang Qiu menatap Tuan Ma dan bertanya dengan sedikit dingin, "Tuan Bu, aku ingin bertanya padamu. Jika siswa khusus olahraga ini memenangkan kejayaan untuk universitas pada pertemuan olahraga, apakah universitas akan memberikan pekerjaan kepada mereka setelah mereka lulus?" Ma yang menunggu dengan gembira atas persetujuan Fang Qiu tercengang ketika dia mendengar itu. "Tidak," jawab Pak Ma dengan kebingungan. "Ini masuk akal. Jadi, manfaat apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka memenangkan kejayaan untuk universitas kita?" Fang Qiu terus bertanya. Pak Ma tercengang. Semua siswa khusus olahraga di sekitar juga tercengang. Manfaat. Iya nih. Sebagai siswa khusus olahraga, tidak peduli seberapa keras pelatihannya, kami akan berpartisipasi tepat waktu untuk memenangkan kejayaan bagi universitas di pertemuan olahraga. Tapi karena kita bekerja sangat keras, apakah ada hadiah? Iya nih. Kita bisa pamer setelah mengambil tempat. Tapi secara keseluruhan, sepertinya tidak. Mereka memenangkan kejayaan untuk universitas, yang baik untuk universitas atau untuk kamu, tetapi itu tidak baik untuk diri mereka sendiri. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu belajar dalam berlatih berbagai olahraga keras dan memenangkan kejayaan untuk universitas yang penuh semangat, tetapi mereka akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa selain kehilangan masa muda mereka. Meski begitu,
Anda tidak bisa memberi mereka jalan menuju masa depan, yang merupakan hal paling mendasar. Saat Fang Qiu mengatakan ini, dia tiba-tiba tersenyum. Dia berkata sambil tersenyum marah, mereka telah bekerja keras dan bahkan membayar uang kuliah mereka sendiri untuk memenangkan kejayaan bagi universitas dan kamu. Apa hasilnya setelah berlari dan memenangkan kejayaan? Tidak ada hasil. Pak Ma tercengang. Semua siswa khusus olahraga di sekitar tercengang. Tentang ini, mereka tidak pernah memikirkannya. Sama seperti sekarang. Fang Qiu mengulurkan tangan untuk menunjuk Gao Fei yang sedang duduk di tanah dan berkata, sebelum aku memenangkannya, dia adalah favoritmu. Tetapi sekarang saya telah memenangkannya dan dia merasa tertekan sendirian. Namun, Anda bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, Anda mengundang saya. Apakah kehormatan itu sangat penting sehingga itu membuat Anda tidak manusiawi? Mendengar ini, wajah Pak Ma langsung mendung. Tidak manusiawi. Ini tidak lebih dari penyalahgunaan. Para siswa khusus olahraga memang terkejut. Melihat Gao Fei, semua orang tenggelam dalam pikiran yang mendalam dengan senyum masam. Iya nih. Apakah kehormatan itu penting? Apakah benar-benar berguna untuk menyia-nyiakan masa muda kita demi kehormatan yang pada akhirnya akan menjadi milik sekolah? Gao Fei, saya tidak tahu mengapa Anda begitu percaya diri dan bangga hanya karena Anda bisa berlari cepat. Fang Qiu menatap Gao Fei yang sedang duduk di tanah dan berkata, bisakah Anda mencari pekerjaan karena berlari cepat? Bisakah Anda mendirikan perusahaan atau menjadi guru olahraga karena berlari cepat? Kamu tidak bisa melakukan semua ini, bahkan guru olahraga. Kamu hanya alat yang digunakan oleh universitas. Fang Qiu memandangi semua siswa khusus olahraga yang hadir. Ada beberapa hal yang saya harap Anda pikirkan. Mengapa Anda akan melakukannya dan apakah layak untuk melakukannya? Karena masa mudamu hanya sekali. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Pak Ma dan berkata, maaf, saya tidak akan membuang waktu saya untuk berlari. Terlebih lagi, jika saya berpartisipasi, bagaimana dengan orang-orang ini yang telah melakukan begitu banyak kerja keras? Kualifikasi untuk permainan dan hasil yang baik harus menjadi milik mereka. Inilah yang layak mereka dapatkan, bukan saya. Setelah itu, dia kembali ke garis awal dan pergi dengan kotak kunci. Hanya menyisakan siswa khusus olahraga yang tenggelam dalam pemikiran mendalam dan merma yang menjadi ungu di wajah. Fang Qiu benar-benar merasa kasihan dan kasihan kepada siswa khusus olahraga. Sebelum dia pergi ke perguruan tinggi, dia telah mendengar tentang siswa khusus olahraga, yang kebanyakan dari mereka tidak dapat menemukan pekerjaan setelah lulus. Bahkan jika perguruan tinggi memberi mereka gelar dalam manajemen atau gelar terkait lainnya, itu tetap tidak membantu jika mereka tidak memiliki kemampuan. Cepat atau lambat mereka akan tersingkir oleh masyarakat. Hampir semua siswa khusus olahraga tidak akan melakukan pekerjaan terkait olahraga. Mereka yang bisa memiliki pekerjaan bagus berasal dari keluarga kaya. Mungkin yang lain berpikir bahwa siswa khusus olahraga dapat pergi ke perguruan tinggi dengan skor lebih sedikit, tetapi mereka tidak dapat mengorbankan seluruh waktu kuliah mereka untuk memenangkan kemuliaan bagi orang lain karena ini. Bangun. Luangkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan berbagai keterampilan dan kualitas Anda. Inilah yang benar-benar diharapkan Fang Qiu. Di taman bermain. Ketika Fang Qiu pergi, semua siswa khusus olahraga hilang dalam pemikiran yang mendalam. Tampaknya mereka sama sekali tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Mereka merasa bahagia dan puas setiap hari. Jika bukan karena Fang Qiu yang menyebutkannya, mungkin hanya setelah lulus, mereka hanya akan menyadari bahwa pemuda mereka yang berharga telah pergi. Apakah pelatihan itu sangat penting? Apakah sangat penting untuk berlari lebih cepat daripada yang lain? Mereka berpikir bahwa itu perlu dilakukan. Gao Fei, duduk di tanah, menatap kosong. Pak Ma hanya bisa menggelapkan wajahnya tanpa sepatah kata pun. Dia tahu apa yang dikatakan Fang Qiu benar. Tapi dia tidak bisa mengakuinya. Karena dia membutuhkan hasil yang baik untuk mendapatkan gelar kehormatan dan senior. Universitas telah memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa khusus olahraga. Siapa yang bisa disalahkan jika mereka tidak belajar keras? Namun, dia tidak berencana untuk melepaskan Fang Qiu. Sayang sekali jika dia tidak memenangkan kejayaan untuk universitas dengan hasil yang baik. Saya tidak bisa membujuknya, tetapi saya bisa pergi ke pemimpin. Jika pemimpin tahu bahwa Fang Qiu sangat mengagumkan, dia pasti akan tertarik. Bagaimana Anda akan menolak saat itu, Fang Qiu? Sini. Setelah meninggalkan taman bermain, Fang Qiu kembali langsung ke asrama. Pada saat ini, suasana hatinya tampaknya tidak berayun karena memenangkan Gao Fei. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Baginya, perlombaan antara Gao Fei dan dia hanyalah sebuah episode kecil dalam hidup. Tidak ada seorang pun di ruangan itu.
Zhou Xiaotian telah mengirim pesan kepada Fang Qiyu, mengatakan bahwa ia akan kembali ke universitas setelah bermain besok. Fang Qiyu menutup pintu dan meletakkan kotak kunci dengan 300.000 yuan di dalam lemari yang ada di sebelah meja dan di bawah tempat tidur. Perabot di kamar itu sangat sederhana. Ada 2 tempat tidur tinggi dengan hanya tempat tidur masing-masing di sebelah dinding kiri dan kanan. Di antara 2 tempat tidur itu ada tangga kayu seperti tumpukan kotak yang bertumpuk. Di bawah setiap tempat tidur, ada lemari pakaian dan meja duplex yang terintegrasi dengan rak buku. Setelah menyimpan uang, Fang Qiyu mengambil sebuah buku dari rak buku dan kemudian dengan lembut melompat untuk duduk di tempat tidur secara langsung. Karena tidak ada seorang pun di ruangan itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang ke-100 kalinya. Sambil berbaring, Fang Qiyu membuka buku, Canon dalam Kaisar Kuning, di tangannya dan mulai mempelajarinya lagi dan lagi. Di gerbang sekolah. Dan pada saat bersamaan. Di luar universitas. Sebuah kendaraan off-road hitam, dengan raungan rendah, dengan cepat bergegas ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing seperti binatang yang meraung dan berhenti di gerbang universitas. Li Ji dan Luo Su turun dari mobil. Kemudian mereka membuka pintu belakang. Di dalam mobil, ada seekor anjing polisi dengan bulu hitam dan kuning dan tali kain hijau tentara di lehernya. Bagaimana kalau kita masuk saja sambil membawa anjing polisi? Luo Su berkata sambil menarik anjing polisi, bukankah ini tidak pantas? Jika seseorang melihat kita, dia akan berpikir bahwa kita datang ke universitas untuk penangkapan dan penyelidikan. Jika reputasi universitas rusak pada saat itu, kita akan berada dalam masalah besar. Atau akankah kita menyetir? Li Ji menyarankan. Luo Su benar. Siapa yang menuntun anjing polisi di universitas di waktu luang? Terlebih lagi, mereka datang ke sini dengan beberapa tujuan. Begitu mereka dilihat oleh para pemimpin universitas, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Kau harus mengatakannya sepagi itu, kalau tidak, aku tidak akan memarkir mobilku di sini. Luo Su menatap Li Ji. Aku lupa tadi. Li Ji dengan malu-malu tersenyum. Dalam waktu singkat, Li Ji, memegang anjing polisi, duduk di kursi kopilot. Luo Su mengendarai mobil langsung menuju Gunung Yaowang setelah memasuki universitas. Mereka datang ke Gunung Yaowang. Li Ji turun dari mobil secara langsung, memimpin anjing polisi, dan dengan cepat berlari ke belakang pohon besar tempat Fang Qiyu berada pagi itu. Lalu ia membiarkan anjing polisi itu mulai mencium bau. Hasil dari anjing polisi mencium bau untuk waktu yang lama, tetapi tidak mencium bau apapun. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Tanya Luo Su sambil menatap Li Ji. Aku tentu saja yakin. Li Ji mengangguk dengan penuh kepastian dan berkata, aku masih ingat bahwa dia berdiri di tempat ini dan kami bersembunyi di sana. Tidak lama setelah dia muncul, dia memberi kami tatapan dingin. Mengapa anjing polisi tidak bisa menciumnya? Mungkinkah aroma pria misterius itu hilang begitu lama? Luo Su bergumam. Sepertinya gerimis 2 hari ini. Li Ji memeriksa teleponnya. Mendengar itu, Luo Su segera menatap Li Ji. Sudah berapa lama? Dan itu juga gerimis. Tidak heran anjing polisi tidak memberikan respons. Akan aneh jika bisa menciumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Su bertanya dengan murung. Tidak perlu terburu-buru. Li Ji berpikir sebentar dan berkata, kami telah meminta cuti 5 hari. Kita bisa tinggal di universitas selama 5 hari, menunggu lelaki misterius itu keluar dan menangkapnya. Itu satu-satunya pilihan. Luo Su mengangguk dan kemudian pergi saat dia mengambil anjing polisi di mobil. Malam itu, jam 2.30 pagi. Li Ji dan Luo Su membawa anjing polisi ke Gunung Yaowang lagi. Mereka menemukan beberapa rumput terpencil dan berbohong. Mereka masing-masing memegang penampil malam pencitraan termal militer dan mulai melihat-lihat. Secepatnya, sesosok muncul.